Sudah, Pak. Sudah. Nah, yang PPT saya cukup bisa dilihat. Tinggi Bapak, terlihat Bapak PPT-nya. Lihat. Ya. Jadi, alhamdulillah kita bisa ketemu langsung pada saat ini walaupun lewat Zoom. Karena kemarin untuk laptop yang ada di Banjarmasin itu kameranya nggak begitu jelas. Baik, teman-teman sekalian, sambil untuk keperluan presensi kalian, itu silakan di screenshot masing-masing ya. Di screenshot masing-masing. Silakan nanti untuk keperluan absen. Nah, kita akan bicarakan secara umum bahan kajian sosiologi, psikologi keluarga, ya, yang pada dasarnya seharusnya kita akan membicarakan 12 item materi itu seharusnya, ya, bisa dibaca dengan jelas, halo Pak? Tinggi bisa Bapak, Ya, Pak. terlihat Iya, jelas Bapak. saya, jadi sekitar itu nanti materi kita dan eh, saya itu harus ada nilai pemberian nilai tugas. Nah, tugas ini nanti akan saya share di Classroom, tapi tugas itu pasti tidak sulit, hanya perlu waktu, ya, perlu waktu berkaitan dengan tema-tema materi atau bahan kajian itu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya nanti kalian membuat artikel. Artikel itu bukan makalah, ya. Artikel itu bukan makalah, tapi seperti kayak bahan kuliah gitu ya, kayak diktat gitu. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuan di sana. Ya, ada ketentuannya di Classroom, tapi kali ini belum. Nah, nanti eh, barangkali nanti bisa saya bagi orang-orangnya, ini mengerjakan apa dari 12 materi itu. Gitu ya. Mm-mm. Nah, kemudian ketika kita bicara sosiopsikologi keluarga, itu pada prinsipnya kita membicarakan perilaku, ya. Perilaku apa yang kita bicarakan, kita diskusikan, yaitu perilaku pribadi dan perilaku sosial, atau dalam istilah ini perilaku individu dan perilaku sosial, ya. Kapan perilaku individu itu kita mainkan dan kapan perilaku sosial itu kita mainkan. Ketika kita bicarakan tentang sosio atau sosial, itu kita akan membicarakan hubungan. Ketika kita membicarakan hubungan, maka yang terjadi adalah dua orang atau lebih. Kita nggak mungkin berhubungan satu orang, ya. Itu sosio. Dua orang atau lebih. Nah, itu sosio. Nah, kemudian kenapa jadi psikologi? Nah, psikologi akan membahas bagaimana perilaku atau karakter individu atau sesuatu yang ada dalam diri seseorang yang nantinya sebagai dasar bagaimana kita untuk bersosialisasi di dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini, dalam konteks mata kuliah, psikologi sosio-psiko ini kita kaitkan dengan keluarga. Nah, artinya apa? Artinya kita akan sebenar-benarnya akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana peran individu di dalam keluarga. Itu seperti itu. Jadi peran individu di dalam keluarga. Nah, makanya nanti di dalam dalam ininya ada, ya, selain definisi ruang lingkup, konsep dasar teori, ada di dalamnya adalah pola keluarga, kemudian sistem keluarga, yang keempat dinamika dan pola hubungan. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi titik pokok diskusi kita dalam satu semester itu. Jadi dinamika itu ya satu proses dinamis
bagaimana pola hubungan dalam keluarga itu bisa terbentuk, terjalin, sehingga masing-masing keluarga itu menentukan pola itu berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya. Nah, itu yang keempat, dinamika pola dan pola hubungan dalam keluarga. Kemudian kalau sistem keluarga, pola keluarga, kemudian struktur dan fungsi sosial keluarga, nah itu nanti adalah bagaimana peran individu di dalam keluarga. Struktur itu strata, strata itu tahapan. Kenapa seorang ayah disebut sebagai kepala keluarga? Nah, kenapa seorang ibu dia sebut sebagai kapan seorang ibu disebut sebagai kepala keluarga? Nah, itu nanti sebenarnya akan jadi bahasan kita seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ke delapan, masalah dan konflik dalam keluarga. Nah, itu tidak ada satu keluarga pun yang tidak pernah menghadapi masalah atau terjadi konflik. Nah, barangkali di kelas RPL ini sudah banyak yang berkeluarga ya. Nah, itu kenapa jadi masalah itu selalu timbul? Karena keluarga itu adalah berproses. Kapan proses keluarga itu dinamis, berproses. Kapan proses berakhir? Selama keluarga masih dipertahankan, maka proses itu akan selalu ada. Ya, jadi proses kehidupan keluarga itu tidak pernah akan berakhir. Ya, itu titik pakalnya. Kemudian yang kesembilan, perubahan sosial dan dampaknya terhadap keluarga. Nah, ini dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang akan berpengaruh pada sebuah keluarga. Ya. Karena apa? Secara psikologis bahwa kepribadian seseorang itu dibentuk oleh tiga hal. Satu, pengetahuan. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, naluri. Nah, pengetahuan itu salah satunya atau yang paling kuat berpengaruh adalah lingkungan. Pengetahuan kita tentang lingkungan akan membentuk karakter, ikut menyumbang pembentukan karakter pada setiap manusia. Jadi karakter itu bukan ada sejak lahir, tapi karakter itu dibentuk. Satu contoh, ada yang dulu dari preman tapi sekarang menjadi alim karakternya. Ada yang dulu alim sekali karena satu permasalahan menjadi preman. Nah, itu masalah-masalah itulah yang sebenarnya cukup asik untuk kita didiskusikan secara gamblang dan panjang lebar ketika kita tidak Zoom seperti ini. Nah, nanti kalau kita tatap muka, insya Allah kita akan bahas hal-hal semacam itu. Nah, perubahan sosial itu maksudnya perubahan lingkungan dan dampaknya terhadap keluarga seperti apa. Kadang kita sering berpikir bahwa atau sering berimajinasi kalau lingkungannya apa ya, kalau orang yang besar di lingkungan santri minimal dia akan menjadi lebih alim dibanding dengan lingkungan yang bukan itu. Ada sebuah pepatah kalau Anda dekat dengan orang jualan parfum, pasti Anda akan ketularan baunya atau berdampak harumnya. Itu seperti itu. Nah, itu lingkungan itu berpengaruh seperti itu. Nah, kemudian yang ke-10, pengasuhan dan bentuk keluarga. Bahwa dalam sebuah keluarga itu ada yang sifatnya pengasuhan, misalnya orang tua terhadap anak, ayah, ibu terhadap anak. Nah, bagaimana peran ayah dan ibu itu terhadap anak untuk membentuk karakter itu, ya. Nah, kemudian yang ke-11, permasalahan dan intervensi. Nah, kadang permasalahan keluarga selalu dinamis. Nggak pernah ada keluarga yang tidak bermasalah. Kemudian intervensi. Bagaimana permasalahan itu bisa menekan, menumbuhkan atau menimbulkan sebuah keluarga yang
katakanlah ada keluarga broken home, ada keluarga harmonis. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Permasalahan seperti apa yang mungkin timbul dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah, yang terakhir sebenarnya tahap-tahap perkembangan keluarga dari keluarga. Makanya tahap-tahap perkembangan keluarga itu kita sering mengistilahkan begitu dua individu jadi satu dalam ikatan sebuah perkawinan, kemudian mereka membentuk keluarga. Makanya selamat menempuh hidup baru. Kenapa? Karena memasuki dunia yang baru, ya, tahap perkembangan yang baru. Di dalam kita melangkah, ya, melangkah dalam kehidupan yang baru itu, awal-awalnya saling menyesuaikan, saling menahan, saling memberikan yang terbaik. Ya, itulah yang kemudian di masa-masa itu disebut sebagai bulan madu. Kenapa hanya bulan madu, enggak tahun madu? Karena bulan madu itu batas. Batas seorang individu mampu mampu memberikan sesuatu yang terbaik dan menutupi hal-hal yang jelek pada dirinya dan eh, bisa memberikan sesuatu yang bisa memunculkan kesabaran, kesadaran, dan keikhlasan. Nah, nanti setelah itu baru ada penyesuaian. Biasanya ini tidak pasti ya. Biasanya rumah rumah tangga itu mampu 5 tahun, kan 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Kalau 7 tahun itu bisa mengatasi konflik, insya Allah ke depannya bisa. Itu. Nah, biasanya ada yang baru 3 bulan sudah bisa pacaran berlama-lama, tapi begitu berkeluarga 3 bulan sudah cerai dan seterusnya. Nah, itu adalah kasus-kasus bahwa bagaimana eh, perkembangan sebuah rumah tangga itu seperti itu. Oke, nah ini berkait dengan penjelasan itu. Nah, yang ini bisa dipelajari sendiri, tapi pada prinsipnya bahwa psikologi keluarga itu adalah menggabungkan antara sosiologi keluarga dan psikologi keluarga. Artinya bahwa sebuah keluarga bisa dilihat dari pola hubungan dan kepribadian masing-masing anggota keluarga. Oke, dari pengertian dasar barangkali ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, ingin dibahas. Boleh? Mas Ajis, boleh silahkan kalau mau. Ada mungkin Halwa atau Husna, boleh siapapun buka mute-nya. Ini sudah hadir semua. Kita ada berapa Mbak Halwa? 40, Inggih ada 40 untuk kelas RPL Bapak. 40 ya. Ini ada kok yang masuk 41 apa termasuk saya kali ya. Hmm. Izin Pak, mau bertanya boleh Pak? Boleh silakan Mas Ini Ajis ya. Azmi Pak, Azmi Pak. Asmi, sorry Oke, sorry ya. Ulun tertarik Pak dengan yang Bapak katakan usia pernikahan 3, 5, 7. Nah, itu berdasarkan apa ya Pak? Jadi misalkan orang yang sudah bisa melewati pernikahan 7 tahun bisa bertahan lama sampai mungkin maut memisahkan. Karena Iya. sering mendengar itu Pak. Apakah Betul. ada penelitian ilmiahnya atau bagaimana Pak? Terima Iya. kasih. Nah, oke, Mas Asmi. Ya, eh, berdasarkan satu bisa diamati di lingkungan. Nah, data ilmiahnya memang saya belum menemukan, ya. Tetapi dasar dasar sosiosikonya itu bahwa eh, dalam teori psikologi itu ada sebuah tahapan hubungan. Ini sosiosiko, ya. Jadi ada tahapan hubungan bahwa semakin orang kenal, semakin akan menyesuaikan diri, ya, akan menyesuaikan diri. Semakin saya tahu dengan Mas Asmi, ya, saya akan semakin menyesuaikan diri. Disitulah kemudian tahapan kita saling menyesuaikan. Nah,
Misalnya, saya dengan Mas Asmi, awalnya kita kaku karena kita nggak pernah kenal, nggak pernah tahu bagaimana karakternya Mas Asmi seperti apa. Mas Asmi nggak tahu tentang karakter saya seperti apa. Nah, tapi kemudian setelah lama-lama, setelah kemudian sering berkomunikasi, sering bersosialisasi, kita menjadi paham. Oh ternyata Mas Asmi itu orangnya begini ya. Oh ternyata orangnya begini. Begitu juga dalam sebuah keluarga, sebuah rumah tangga. Nah, masa itu berapa lama? Nah, itu yang kemudian akan menjawab. Nah, berdasarkan penelitian yang saya lupa sumbernya ya, tapi saya pernah baca sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa di usia 1 sampai 3 tahun itu problematika keluarga baru itu lebih lebih banyak. Itu tidak harga mati ya karena proses dinamis tadi. Nah, kemudian 3 sampai 5 tahun itu mulai proses penyesuaian diri sehingga di situ ada banyak maklum, sudah tahu oh iya karakter lawanku memang seperti itu, kalau karakter lawanku seperti itu saya harus bersikap seperti apa untuk mengatasi masalah. Ada contoh lain misalnya kalau istrinya cerewet katakanlah, suaminya harus yang bisa tidak mengimbangi cerewetnya itu, harus meredam. Kebalikan begitu. Kalau suaminya keras, maka istrinya yang harus melemahkan sehingga terjadi balance, keseimbangan. Tapi kalau sama-sama keras, itulah yang kemudian tidak mampu bertahan. Nah, itu sampai di tahapan berapa? Nah, ujian-ujian seperti itu bisa berlaku sampai dengan 7 tahun. Itu seperti itu. Saya pernah, tapi maaf benar saya belum bisa menunjukkan data ilmiahnya, tetapi saya pernah baca itu seperti itu. Coba nanti saya ulas lagi, saya ulang lagi, saya explore lagi data itu yang menunjukkan 357 itu dari mana sumbernya. Mas Asmi, barangkali itu Iya, penjelasan saya. baik, terima kasih Pak. Mm-mm. Yang lainnya ada barangkali? Ada? Silakan kalau ada. Mbak Wahyuni, Siti Mahyuni, atau Ulfa, Auliana Ulfa, ya. Auliana Ulfa dari mana asal? Dari Kandangan, Pak. Oh, Kandangan, iya, heeh. Jauh-jauh. Mm-mm. Yang ketua Asmi atau Ajis kemarin ya? Ajis Pak. Ajis, Ajis ada nggak di sini? Kalau hadir, buka mute-nya. Barangkali ada tanggapan, respon dari apa Ada, yang Pak. saya. Iya, oh ada. Mm. Ada tanggapan, Mas Ajis? Ada, Pak. Silakan. Sudah cukup jelas, Pak. Oh, alhamdulillah. Kalau sudah cukup jelas, mudah-mudahan nanti ketika kita diskusi, yang begini kita memang hubungannya sangat formal. Tapi suatu saat nanti semakin kalian tahu saya dan saya tahu tentang kalian, nah situlah kemudian kedekatan hubungan itu akan diukur dari seberapa sering, seberapa besar kita saling berinteraksi dan sesering apa kita berinteraksi. Makanya orang tidak tiba-tiba klik, oh saya senang dengan ini, pasti ada istilah pendekatan. Nah, lewat itu kalau pendekatan untuk apa? Pendekatan itu untuk apa namanya? Untuk saling mengetahui, untuk mengukur maksud saya. Untuk mengukur saya harus ukurannya seperti apa ketika saya seperti ini begitu. Ya. Nah, maaf kalau saya kemudian nanti tidak berlama-lama, ini sudah 20-an menit ya. Nanti barangkali saya 30 menit, 10 menit ke depan. Ini, eh, ini sudah jelas. Nah, kajian sosiologi keluarga itu nanti akan berkaitan dengan bentuk, kemudian fungsi, kemudian interaksi dan dinamika, hubungan dengan masyarakat. Nah, artinya itu semua nanti akan apa namanya,
jadi bahan kajian bagaimana struktur keluarga itu akan berpengaruh pada ini. Satu contoh kita lihat keluarga inti. Apa yang dimaksud keluarga inti? Keluarga besar. Apa yang dimaksud keluarga besar? Kemudian single parent dan lain-lainnya, ya. Terus pembagian kerja, kemudian siapa yang paling berpengaruh di sana. Nah, itu akan nanti mendapat eh, kajian dari diskusi kita, ya. Misalnya, keluarga inti itu apa sih sebenarnya? Keluarga inti atau nuclear family sudah saya kasih belum ya di sini ya. Nah, ini ya. Jadi tipe-tipe keluarga itu adalah ada nuclear family yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ini contohnya itu adalah keluarga-keluarga baru, ya, keluarga baru yang baru masih ada satu anak, dua anak. Artinya tidak ada orang lain yang ikut dalam keluarga itu. Nah, selain keluarga inti atau nuclear family, itu ada keluarga extended, artinya keluarga besar. Keluarga besar itu apa? Cirinya ada keluarga selain keluarga inti, ada orang lain yang merupakan bagian dari keluarga tersebut, dari keluarga inti tersebut. Saya ulangi, ada orang lain. Orang lain itu siapa? Ya siapa saja selain dari keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Misalnya, oh kakek ikut dalam rumah itu, oh nenek, oh ponakan, oh ada paman, dan seterusnya. Nah itu biasanya di mana? Biasanya kalau di desa-desa, di kampung-kampung itu banyak yang seperti itu. Di kota pun sebenarnya ya ada yang seperti itu. Dalam sebuah keluarga inti ada orang lain yang ikut di situ. Misalnya adiknya, misalnya pamannya, misalnya ponakannya. Nah, termasuk saya pun juga di Kalimantan itu juga merupakan keluarga extended, keluarga besar karena ada orang lain yang ikut dalam rumah tangga saya. Nah, berikutnya itu adalah keluarga single parent. Kita sering sekali mengatakan, oh itu single parent. Apa artinya? Single parent itu adalah keluarga yang hanya satu orang tua, ya. Itu biasanya disebabkan oleh karena perpisahan, baik pisah secara meninggal maupun pisah secara cerai. Itu sehingga tinggal satu orang tua satu itulah yang kemudian yang sebut sebagai single parent. Nah, ada yang istilahnya lebih lebih antagonis lagi, keluarga daur ulang. Apa itu keluarga daur ulang? Nah, itu biasanya hasil pernikahan ulang. Pernikahan ulang itu misalnya ada sebuah rumah tangga bercerai, yang keluarga satunya bercerai, kemudian eh, ada yang kemudian kawin lagi. Nah, itulah yang namanya istilahnya blended atau keluarga daur ulang. Sehingga dalam keluarga itu kalau seandainya kawin, ini ada anak membawa masing-masing membawa anak, maka ada istilah anak tiri, anak kandung. Mana yang anak tiri, mana yang anak kandung. Atau mana, oh itu bawaan ini bawaan si ayah, ini bawaan si istri, itu bawaan suami. Nah, itu itulah kemudian disebut sebagai family blended atau keluarga daur ulang. Nah, itu tipe-tipenya. Kemudian fungsinya. Nah, kenapa sih orang harus membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga? Dilihat dari berbagai macam fungsi seperti ini. Yang pertama, fungsi biologis. Nah, itu jelas fungsi biologis adalah untuk bagaimana meneruskan generasi keluarga tersebut sehingga meneruskan keturunan. Si ini anaknya siapa sih? Anaknya itu anaknya siapa? Ini cucunya siapa? Jadi terus menerus seperti itu. Itu namanya fungsi biologis. Nah, selain fungsi biologis, keluarga juga berfungsi secara ekonomi. Ekonomi itu seperti apa? Bahwa sebuah keluarga atau rumah tangga itu harus punya fungsi itu untuk satu mencari nafkah. Biasanya seorang suami atau ayah itu
yang dominan mencari nafkah, dan kemudian istri yang mengelola hasil atau nafkah yang diberikan oleh suami atau dihasilkan oleh suami. Istri mengatur keuangan dan seterusnya seperti itu. Tapi sekali lagi itu bukan harga mati. Dengan perkembangan zaman ini itu tergantung dari pembentukan rumah tangga atau keluarga masing-masing. Ada yang sama-sama mencari, sama-sama kerja, kemudian dikelola sama-sama. Ada yang sepenuhnya diserahkan si istri, tapi istri harus pandai mengatur keuangan dan seterusnya. Nah, itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan, bukan sebuah keharusan. Nah, yang berikutnya keluarga juga berfungsi secara sosialisasi. Ya, sosialisasi itu seperti apa? Melatih atau mendidik anak untuk bersosial sesuai dengan norma dan agama di lingkungan kita, nilai-nilai kemasyarakatan, norma-norma kemasyarakatan, dan seterusnya. Jadi mendidik itu diarahkan ke arah sana. Mulai seusia dini harus sudah dikenalkan, maaf, yang Muslim harus dikenalkan, dimasukkan ke TPA, PAUD, sekolah sekarang sekolah-sekolah yang notabene mengatasnamakan agama itu ada Islam terpadu, pesantren modern dan seterusnya. Itulah yang harapannya akan mendidik anak untuk mengembangkan mentalitas yang baik. Kemudian secara psikologis keluarga itu juga mendidik anak bagaimana cara mencintai, cara mengelola emosi, cara mengelola logika. Nah, itu secara psikologi seperti itu. Bagaimana kita harus berhubungan dengan orang lain? Bagaimana perasaan kasih sayang itu terjadi? Bagaimana rasa cinta itu dimunculkan? Bagaimana saya harus berada dalam posisi yang aman dalam artian tidak menimbulkan permasalahan? Makanya ada istilah bagaimana apa namanya? Buat apa saya datang kalau tidak menggenapkan, dan untuk apa saya datang kalau saya pergi kalau tidak mengganjilkan. Artinya orang itu tidak bisa memberikan manfaat pada itu. Terakhir, fungsi keluarga juga sebagai fungsi perlindungan. Artinya apa? Seorang keluarga akan menjaga anggota keluarganya secara luar biasa. Misalnya anak tersakiti, orang tuanya kemudian ada istilah mengambilkan hati, kalau bahasa kita mengambilkan hati, kemudian orang tuanya kemudian marah-marah dengan yang ini, melibatkan diri dalam permasalahan anak. Itu apa sebenarnya tujuannya? Menjaga anggota keluarga dari bahaya atau melindungi keluarga itu. Seakan-akan yang benar, kayak beberapa waktu lalu viral bahwa ketika seorang murid ditegur gurunya dengan dengan katakanlah semacam hukuman, supaya apa tujuannya? Supaya disiplin, supaya baik, tapi orang tuanya tidak terima dengan cara seperti itu. Tidak harus ditampar pipinya dan seterusnya. Akhirnya demo, akhirnya guru yang disalahkan. Nah, kalau gitu semua apa fungsi guru di sekolahan kalau mendidik dengan cara seperti itu tidak diperbolehkan? Nah, dampaknya apa? Dampaknya ya murid-murid sekarang, anak-anak sekolah sekarang menjadi adabnya kurang, sopan santunnya kurang, makanya mengalami degradasi bahasa santun, degradasi perilaku santun, degradasi untuk menghormati yang lain. Nah, itu sudah jauh menurun dibanding zaman saya dulu. Itu seperti itu. Nah, mungkin itu yang biar saya ini tidak bicara dengan gambar dan dengan tulisan, ya, karena
banyak yang ini tidak on cam. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan hari ini, dan saya masih ingat apa yang pernah disampaikan oleh Mas Aziz sebagai ketua kelas, bahwa pertemuan bisa dilakukan sebulan sekali, kemudian bisa di awal dan di akhir bulan di wilayah tertentu. Nah, nanti itu ketika saya ada di kampus, nanti coba saya diskusikan, saya laporkan dengan bagian adat, memungkinkan atau enggak, kalau memungkinkan di mana, ya. Kemudian kalau yang jauh tetap bisa ngikuti apa online dari Zoom meeting, nah itu nanti kita diskusikan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Barangkali ada yang ingin didiskusikan lagi. Mas Aziz, ada yang ingin sampaikan dari penjelasan saya? Mardiana, Mbak Mardiana, ada ingin sampaikan? Mute-nya buka, Mardiana. Aman Pak, tidak ada Pak. Oh iya. Halwa, sebagai PJ mata kuliah, ada yang ingin sampaikan? Belum ada sih Pak. Iya, mungkin nanti yang pembahasan yang selanjutnya aja Pak. Oke. Iya. Karena Bapak juga lagi berada di luar Banjarmasin, makanya nanti kita setelah fokus, mudahan kita bisa ketemu secara luring ya. Kalau gini ini kan, ya itu tadi, ada yang nggak buka video menjadi saya kayak orang gila ngomong sendirian di depan laptop, ada yang kemudian pasang eh, apa enggak, ya tadi nggak buka video kemudian ditinggal kemana, kan saya juga nggak tahu, tapi saya positive thinking kalian pasti mengikuti dengan baik pada acara Zoom ini. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada, Pak, boleh silakan ya silakan. Siapa? Irfan, Pak Irfan. Mm-mm. Sedikit Devan, bertanya, silakan. Pak. Iya boleh. Mengenai peran ayah dalam Mm-mm. anggapannya, Pak, dalam single parent yang mempunyai Single parent ya. Mm-mm. keterbatasan untuk bertemu anak, itu agar peran ayah tetap ada kondisi eh, untuk menjaga kondisi psikologi anaknya itu harus bagaimana, Pak? Iya. Ya, nah ini sebenarnya yang kita perlu tuh tatap muka itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena saya harus panjang lebar apa ya, memberikan analisa, memberikan penjelasan, kemudian memberikan contoh, sehingga dari itu nanti bisa kita inikan. Tapi oke, seberapapun masuknya Mas Irfan ya. Bagaimana ketika ada sebuah keterbatasan, barangkali itu adalah banyak kasus seperti itu, ketika orang tuanya berpisah, kemudian hak asuh berada di pihak istri, ya, kemudian si mantan suami nggak boleh atau dibatasi untuk menemui ini. Jadi bagaimana anu dengan psikologi si anak, kan itu permasalahannya ya Mas Irfan ya barangkali. Nah, Iya, Pak. Iya, kebanyakannya eh, kayak gitu. hal semacam itu memang tidak, gimana? Hmm, Oke, saya lanjut dulu ya. Iya, Pak. Boleh aja dibuka mute-nya terus Mas Irfan. Nah, jadi dalam kondisi semacam itu, memang satu-satunya jalan memang harus komunikasi. Komunikasi itu ya sosiologi untuk menjaga apa? Menjaga psikologisnya si anak. Kalau komunikasi mampet gimana? Ya itulah yang kemudian anak menjadi korban sering sekali ketika orang tua berpisah, maka anaklah yang menjadi korban. Nah, itu yang seperti itu. Tuh, nah, jadi terus bagaimana mengatasinya? Buka komunikasi. Pak, nggak bisa Pak komunikasi karena dia menutup diri. Ada pihak ketiga. Atau makanya ada namanya, nah itu karena mempertahankan egonya masing-masing, itu sehingga seperti itu. Banyak kan di kalangan ya artis ya, ada yang pokoknya supaya nggak psikologis sana nggak terganggu, maka eh,
asuhnya, cara pengasuhannya, pembinaannya lakukan berdua. Banyak yang seperti itu. Tapi ada juga yang begitu hak asuh kemudian ada di jatuh pada satu pihak, maka pihak yang lain, baik istri maupun suami, kemudian menjadi dibatasi. Itu karena akibat apa? Akibat egonya masing-masing. Nah, sekarang untuk mengendalikan ego itu seperti apa? Ya, harus kemudian bahasanya satu, sabar, kemudian yaitu bahasa-bahasa yang memang harus kita ini kan secara sosial. Ya harus legowo bahasa saya. Harus paham kemudian yang pihak ini harus paham bahwa anak itu juga perlu bimbingan dari orang tua yang satunya. Ya, perlu komunikasi supaya jangan mampet. Karena apa? Karena anak adalah hasil dari kedua orang tuanya, bukan salah satunya, bukan ayah, bukan ibu, tapi ayah dan ibu. Bagaimana mereka tetap kemudian ayah dan ibu itu tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itulah Mas Ivan. Jadi eh, banyak kasus seperti itu. Sebenarnya kalau kita ini bisa banyak hal yang bisa saya sampaikan. Tapi insya Allah nanti suatu saat banyak kok yang seperti itu ya rumah tangga yang kemudian mengalami sebagaimana yang ditanyakan Mas Ivan tadi. Kemudian ya konsultasi. Bukan saya bukan mengatasi masalah, tapi sebagai apa ya tempat curhat aja. Karena permasalahan sosial itu yang ya harus diatasi dengan sosial bukan dengan hukum itu ya. Masalah psikologi harus diatasi dengan ilmu psikologi juga bukan dengan masalah hukum gitu ya. Nah, sayangnya di pengadilan kita, pengadilan rumah tangga atau keluarga itu di pengadilan agama itu, kemudian itu dasarnya adalah hukum, tidak mempertimbangkan bagaimana rasa. Nah, hukum apa dasarnya? Dasarnya logika. Ketika dasarnya logika, yang penting masuk akal begitu sudah. Ada aturan bahwa kalau anak usia di bawah 5 tahun itu bagaimanapun menjadi hak asuh seorang istri. Padahal anak ada kemungkinan anak sebenarnya dekatnya dengan suami, dengan bapaknya. Nah, itu problem hukum kalau itu yang seperti itu. Ya banyak yang seperti itu. Coba nanti kalau saya sering sekali dapat apa ya namanya, anggaplah curhatan lah, bukan konsultasi. Curhatan keluarga-keluarga muda terutama yang mengalami permasalahan-permasalahan seperti itu, yang kemudian ya alhamdulillah terselesaikan atau minimal kemudian yang apa konsultasi dengan saya itu bisa menerima dengan baik. Oh ya udah kalau gitu untuk menjaga psikologi anak saya begini aja misalnya seperti itu. Nah begini itu seperti apa? Nah itu bisa kita konsultasikan bukan penjelasan di sini karena itu kasuistik sifatnya. Ya Mas Ivan gitu? Iya Pak, makasih Pak. Iya sama-sama. Ada yang lain? Kalau ada saya tunggu beberapa detik barangkali. Mbak Ulfa, Auliana Ulfa, ada tanya? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Iya. Cukup jelas atau malah belas nggak jelas? Izin, Pak. Iya, silakan. Siapa? Saya, Pak. Ana, Pak. Ana, silakan Mbak Ana. Pak mau sekedar mungkin mau bertanya atau sharing kebiasaan makan dalam keluarga itu pasti akan berpengaruh terhadap status gizi salah satu anggota keluarga. Nah, Betul, salah satunya kan kebiasaan makan anak yang tidak terkontrol oleh orang tuanya. betul. Terutama kalau orang tuanya yang tidak membiasakan anak itu makan bersama, tidak membiasakan anak itu eh, makan secara apa ya, secara naluri makan bersama atau disediakan Mm-mm, makanan lengkap begitu, otomatis mm-mm. akan mempengaruhi dengan status gizi, apalagi dia masih dalam tahap tumbuh kembang gitu ya. Iya, Jadi itu berpengaruh terhadap psikolog si anak itu sendiri.
apa betul. yang dimakan orang tuanya, pasti dia niruin. Ah, mamaku Mm. aja makannya mie, misalnya. Iya, iya. Otomatis dia ikut gitu ya kan. Otomatis juga akan berpengaruh terhadap apa namanya sistem apa namanya status gizi dan Mm-mm. daya terima si anak ini. Nah, kalau mengatasi atau kita sebagai tenaga kesehatan atau sebagai Mm-mm. ahli gizi, paling tidak kan kita punya edukasi pasti, Bu, makannya anaknya harus seperti ini, seperti ini. Iya, Nah, iya, sedangkan si orang tua selain terkendala dengan ekonominya mungkin gitu ya, tidak iya. bisa memenuhi makannya itu. Nah, bagaimana sebenarnya cara kita secara halus, Pak, untuk tidak mengganggu psikis si anak atau si orang tua, takutnya tersinggung dengan eh pian harus makan nih anak pian tuh dengan susu misalnya, harus diberi dengan protein tinggi dan lain-lain. Setidaknya kan tidak memberikan secara edukasinya halus supaya mereka tidak Mm-mm. tidak singgung, kemudian psikis anaknya juga apa ya eh, masih aman-aman saja. Karena kadang juga ada dokter mungkin gitu yang dokter yang langsung menjudge ke orang tua. Anak pian sih kada Mm-mm. dikasih ini, anak pian kada diberi ini. Jadi kesannya kan kayak menyalahkan atau menginikan ya gitu. Jadi kayak trauma dengan terhadap nakes atau trauma terhadap petugas Iya. kesehatan. Mm-mm. Takut diberi masukan, tidak menerima diberi nasihat gitu ya. Jadi mempengaruhi psikisnya si keluarga ini. Jadi sebenarnya Betul, bagaimana sih cara kita secara halus aja karena kita sebagai ahli gizi kan skill kita pasti memberi edukasi. betul, Setidaknya secara halus itu membiasakan atau menanamkan agar psikis anak itu ya hal yang paling kecil, hal yang paling dasar adalah makan bersama dulu gitu ya betul. di Iya. keluarganya. Mm-mm. Nah, Jadi itu eh, ya Pak. gitu, Mbak Ana, itu Ya Pak. masalahnya. Iya. Kalau maaf itu sebagai komparasi sebagai perbandingan, kebetulan di yang reguler anak-anak D3 dan STR, bukan DRPL, itu sosiologi antropologi gizi. eh, saya sedang membicarakan hal itu tentang ragam budaya makan dan pola makan dan budaya, ya. Itu kebetulan itu. Nah, nah, persis sebagaimana yang disampaikan Mbak Ana tadi bahwa eh, pertama, permasalahan pola makan dan budaya di Indonesia ini ternyata banyak sekali karena pengaruh itu. Nanti sebelum sebelum pada penanganannya seperti apa. Satu ya, kenapa orang sekarang lebih suka menyajikan makan makanan yang cepat saji? Karena mereka nggak mau repot, orang tuanya nggak mau repot. Padahal yang cepat saji belum tentu mengandung cukup gizi. Itu satu ya. Kemudian bisa juga disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang gizi seimbang dari orang tua itu. Sehingga yang penting makan, yang penting cepat tanpa memperhatikan kandungan gizi yang ada dalam makan itu. Yang ketiga itu karena ketergantungan dengan kondisi saat ini terhadap makanan-makanan impor misalnya kan. Kemudian berdampak pada apa? Eh, budaya-budaya tradisional yang sebenarnya bagus, yang dulu sebentar saya minum ya, yang dulu orang pada rajin membuat ini makanan-makanan yang mengandung gizi mulai dari anak-anak bayi dan anak-anak balita, sekarang itu punya kecenderungan rumah tangga modern atau rumah tangga muda itu yang seperti itu. Makanya Pak, terjadi pergeseran makanan tradisional ke makanan yang modern, cepat saji dan seterusnya. Yang padahal makanan modern itu belum tentu sehat dan belum tentu kandungan gizinya cukup. Itu yang pertama. Ya dasarnya seperti itu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Pertama, memang sebagai nakes, kemudian harus melakukan edukasi di gizi dan pola makan yang sehat, ya. Nah, itu itu memang perlu strategi bagaimana supaya yang kita kasih tahu tidak tersinggung dan seterusnya kan. Nah, itu perlu strategi. Strateginya seperti apa? Ya masing-masing kasus berbeda-beda. Tuh ya. Jadi satu caranya perlu edukasi
Nah, edukasinya seperti apa? Jelaskan tentang bagaimana pola makan yang sehat. Misalnya, kapan harus makan bersama, kapan harus makan sendiri-sendiri, dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian eh, melestarikan budaya makan tradisional yang sebenarnya mengandung gizi yang cukup. Misalnya, budaya makan sayur, budaya tanam sayur di sekitar rumah untuk dikonsumsi sendiri. Jadi tahu yang menanam itu kemudian kan sekarang dikembangkan hidroponik. Hidroponik itu untuk apa? Itu sebenarnya juga merupakan edukasi bahwa yuk kita menjadi suka makan sayur. Kan kita sadar bahwa generasi Gen Z saat ini banyak yang tidak menyukai sayuran. Kenapa? Karena mereka lebih memilih makanan cepat saji, yang sementara eh, itu akan membunuh selera pada makan-makanan yang tradisional. Itu seperti itu ya. Itu nah budaya konsumsi makanan cepat saji itulah yang kemudian eh, apa membuat kondisi seperti itu. Memang itu kondisi 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 masyarakat modern memang seperti itu. Nah, caranya yang lain gimana? Ya menguatkan akses untuk makan bergizi. Caranya penguatan akses gimana? Mempermudah akses-akses untuk makanan bergizi. Ya tadi saya contohkan, misalnya menanam tanaman sayuran di sekitar kita. Oh, nggak punya lahan, Pak. Karena kan di pot bisa. Nah, tinggal sampai sejauh mana orang tua. Nah, ini bentuk edukasinya ya seperti yang saya sampaikan ini. Ibu-ibu kan bisa menanam tanam. Kalau hidroponik nggak bisa, cobalah tanaman di polybag, tanam sawi, tanam sayur, tanam ya sayuran lah pokoknya. Yang itu semua mengandung gizi. Kemudian juga dukungan pangan lokal itu juga harus mendapat perhatian dari pemerintah untuk bagaimana bahan pangan lokal itu bisa di spot oleh pemerintah, bagaimana pengelolaan dan pembudidayaannya. Mungkin itu Mbak Ana yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih bisa didiskusikan lagi nggak apa-apa, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup kira-kira? Cukup, Pak. Ya. Oh iya, memang strateginya masing-masing ya. Nanti tergantung kelompok masyarakat itu seperti apa tingkat pengetahuannya tentang makanan sehat itu. Karena nanti kalau tingkat pengetahuannya sangat rendah juga kita strateginya pakai cara yang lain lagi. Gitu Mbak Ana. Mudah Mbak Ana dari mana? Dari Banjarmasin, Pak. Oh dari Banjarmasin. Mudah bisa ketemu nanti ya. Siap, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Boleh, Pak. Saya, Boleh. Pak. Mm-mm. Halo, Assalamualaikum, Bapak. Salam kenal, Waalaikumsalam. Mbak siapa? Pak. Feni, Pak. Mbak Feni, silakan. Iya. Kalau di daerah Ulun itu banyak bocil, Pak. Mm-mm. Pasangan bocil. Mm-mm. Muda. Iya, Muda gitu, Pak. iya betul. Heeh. Jadi eh, ada yang hamil umur 16 gitu, Pak. Oh, Bahkan dia kasusnya ini adalah anak sekolah yang hamil iya, iya. SMP. Heeh. Iya, Gitu. SMP. Iya, Wah. jadi iya permasalahannya cukup banyak dan kompleks Betul, Pak kalau di sana, betul. Inggi. Mm-mm. Iya, jadi kita itu menyelesaikan masalah bukan hanya di tahap gizinya saja. Mm-mm. Jadi sampai kita itu biasa mencarikan solusinya, misalnya ada yang nge-WA juga Pak, Iya, eh, anaknya nggak makan berapa hari kayak gitu Pak. heeh. Gitu gitu sih Pak. Jadi Iya betul. secara psikologis dan bukan hanya Sosiologi, psikologis sih ya. Iya jadi eh, ibarat kata kalau di kota di daerah perkotaan itu 1 sampai 7 selesai itu kami baru 1 sampai 3 kayak gitu Pak. iya iya. Mbak Feni di mana? Daerah mana?
Kota Banjarmasin juga Pak, cuman kita Iya, puskesmas Pemekaran, puskesmas baru 3 tahun. Jadi Beruntung dia Jaya. itu I- letaknya di Puskesmas Mantuil, pecahan dari Puskesmas Pekauman. Jadi Heeh. letaknya di ujung Mm-mm. berdekatan dengan Aluh-Aluh dan Tamban. Iya, betul. Ya, Oh, di jadi sana ya. ya, Nah, eh. betul, betul. Kondisi seperti itu secara umum satu, tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tentang pola makan sehat, gizi seimbang itu pasti sangat rendah. Kemudian itu bisa di apa ya, di apa ya namanya, hampir bisa dipastikan lah seperti itu kondisinya. Kemudian karena lingkungannya di sana akibat dari tingkat pengetahuan dan pendidikan yang rendah itu berdampak pada perilaku. Berdampak pada perilaku. Perilaku apa? Ya perilaku sosial maupun perilaku pola makan, perilaku harian lah, perilaku pribadi atau perilaku individu. Apalagi seperti Mbak Feni sampaikan bahwa usia SMP sudah kawin karena hamil duluan dan seterusnya itu yang jelas tidak melalui tahap kesiapan mental kan sebenarnya. Itu kan sebenarnya anak yang dilahirkan menjadi korban kan, korban dari orang tuanya yang seperti itu. Nah, sekarang permasalahan menghadapi kasus seperti itu bagaimana kan gitu ya Mbak Feni ya. Menghadapi kasus seperti itu gimana? Ya memang kita memang tidak henti-hentinya untuk selalu mensosialisasikan, mempraktekkan misalnya gini Mbak Feni. Bentuk kelompok kalau itu memang daerah atau wilayah pembinaannya Mbak Feni, eh, bentuk kelompok-kelompok misalnya kelompok balita kan ada posyandu dan seterusnya. Nih, dalam kegiatan posyandu itulah Mbak Feni kemudian menyampaikan hal-hal yang jangan langsung banyak. Saat itu misalnya tentang resiko pasangan atau rumah tangga muda belia. Itu resikonya seperti apa saja. Misalnya resiko terhadap rumah tangga yang tingkat pengetahuannya kurang. Nah, dalam kesempatan ini saya berikan satu misalnya resep bagaimana gizi seimbang yang murah dan ada di sekitar kita. Nah, memang harus secara pembinaannya secara rutin seperti itu. Misalnya lewat posyandu, dibentuklah kelompok-kelompok. Kelompoknya tidak harus banyak, tapi sekali lagi memang Mbak Feni harus jadi pahlawan di situ, dalam artinya harus berjuang keras. Jadi bekerja dengan hati betul bahwa ini tanggung jawab saya, oh ini kasihan kalau anaknya begini gitu. Tapi kalau sekedar bekerja sesuai SOP itu insya Allah nggak berhasil. Itu begitu ya Mbak Feni. Mungkin itu komentar saya. Nanti kita bisa insya Allah bisa ketemu darat ya di dunia nyata bukan dunia maya seperti ini. Nggih, Gimana? siap Pak. Gimana Sehat Mbak selalu Feni? Pak. Hmm, Nggih, terima kasih Pak atas Iya, semangatnya. iya, harus semangat, tetap semangat. Kalau kita sudah sanggup menjadi nakes, menjadi garda terdepan untuk menyehatkan rakyat, ya harus dari hati. Prinsipnya gitu. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Satu lagi barangkali? Izin Bapak, Iya, sebelumnya ulun mohon maaf Pak, iya. mengingatkan untuk jam perkuliahan kita mungkin sudah selesai Bapak. Oh, Nanti gitu akan ya, di yang tuh. Zoom-nya akan mati otomatis di jam 14.30 Bapak. Nggih. Baik, Mohon ya. maaf ya Pak. Iya, saya juga terima kasih untuk semuanya yang hadir di sini, ya, yang mengikuti dengan baik. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, yang tadinya 30 menit menjadi full kita pakai 1 jam ya, hampir ya. Nah itu alhamdulillah kita bisa bisa diskusi banyak hal semacam ini. Saya sangat suka sekali berandai-andai kita bisa tatap muka, kita bisa diskusi lebih banyak lagi dengan tanpa dibatasi oleh jam pertemuan itu akan jauh lebih bermanfaat. Kalau gini kan saya sekedar melaksanakan SOP bahwa saya harus online, harus begini. Terus ilmunya gimana? Hasilnya gimana mahasiswa? Kan sudah di luar apa ya? Itu tergantung masing-masing. Oke, gitu ya.
Untuk semuanya sekali lagi Bapak minta maaf kalau ada ketidaknyamanan atas penyampaian saya. Eh, Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Iya, sama-sama Pak. semuanya. Pokoknya sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, sehat-sehat Sehat selalu terus, semuanya. Pak. Iya, Sampai berjumpa Pak. lagi, Pak. iya, insya Allah kita jumpa lagi ya di pertemuan yang akan datang. Baik, silakan saya izin live juga karena memang waktunya harus habis, harus diakhiri. Ya, Masuk link yang mana lagi nih? Keluaran bahannya habis dah jam. Badai sitokin kaprong kita nih.